Halo adik-adik semua dimanapun kalian berada, kembali lagi di channel ini bersama saya Dewa Gediangga Pranata. Dan kali ini kita akan membahas mengenai peluang kejadian majemuk. Jadi tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk memahami serta dapat mengaplikasikan peluang kejadian majemuk dalam menyelesaikan permasalahan kontekstual maupun matematis. Jadi apa itu peluang kejadian majemuk? Sebenarnya peluang kejadian majemuk itu hampir sama dengan peluang suatu kejadian, hanya saja kejadiannya lebih dari satu. Jadi kejadian majemuk ya, kejadian majemuk merupakan gabungan dari dua atau lebih kejadian atau percobaan. Menurut kejadian majemuk, peluang kejadian majemuk adalah kejadian atau percobaan yang terjadi lebih dari satu kali dan menghasilkan kejadian yang baru. Contohnya saja, pengambilan bola dari suatu kotak. Ya, terdapat satu kotak, terdapat 7 bola di dalam satu kotak tersebut, dan di sana terdapat 3 buah bola kuning dan 4 buah bola biru. Ya, setelah kejadian pertama yaitu terambilnya bola kuning, lalu dikembalikan bola yang sudah diambil, lalu kembali lagi diambil salah satu bola dari dalam kotak tersebut dan yang terambil kuning. Nah, berapakah peluang kejadian tersebut? Nah, itu yang akan kita bahas untuk kali ini. Ya, tapi di sini juga ada beberapa jenis peluang kejadian majemuk. Yang pertama ada peluang komplement. Ya, di sini kalian harus tahu apa itu peluang komplement. Baru kita lanjut ke penjumlahan peluang. Penjumlahan peluang ada dua jenis, yaitu kejadian saling lepas dan juga kejadian tidak saling lepas. Lalu yang ketiga ada perkalian peluang. Perkalian peluang terbagi jadi dua, yaitu kejadian saling bebas dan kejadian bersyarat. Ya. Nah, kita masuk ke peluang komplement. Ya. Nah, misalkan suatu kejadian disebut kejadian A, maka kejadian di luar kejadian A dikatakan komplement dari kejadian A. Jadi yang tidak termasuk dari kejadian yang kita inginkan itu disebut dengan peluang komplement ya. Jadi peluang komplement dirumuskan dengan PAC. Itu akan sama dengan 1 dikurangi PA. Contohnya di sini ada 3 uang koin dilempar bersamaan. Berapakah peluang tidak satupun muncul gambar? Maka penjelasannya, karena yang ditanyakan adalah tidak satupun muncul gambar, maka di sana yang kita cari adalah kejadian A, yaitu kejadian kemungkinan gambar yang akan muncul. Nah, kejadian yang akan muncul di sana, kejadian gambar yang akan muncul adalah 7 ya. Kenapa 7? Karena di bawahnya kita lihat kombinasi ketiga uang koin tersebut dilempar bersamaan adalah kemungkinannya angka-angka-angka, terus gambar angka-angka, bisa jadi angka gambar angka, atau angka-angka gambar, gambar-gambar angka, gambar angka gambar, angka gambar-gambar, dan juga gambar ketiga-tiganya. Ya, jadi NA-nya terdapat 7 gambar kemungkinan gambarnya akan muncul. Nah, dan juga yang pasti untuk probabilitas atau peluang harus ada NS-nya atau banyak kemungkinan yang akan terjadi untuk ketiga uang koin tersebut, yaitu 8. Sehingga peluang yang tidak satupun gambar muncul adalah PAC. Karena yang kita cari adalah PA-nya adalah kemungkinan gambar yang muncul, maka caranya adalah 1 dikurangi dengan peluang kejadian A, yaitu 1 dikurangi dengan 7/8. Karena 7/8, 7 kemungkinan dari gambar tersebut muncul dibagi dengan semua kejadian, semua kemungkinan hal yang terjadi. Ya. 1 dikurangi 7/8
sama dengan 1/8. Jadi seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Untuk selanjutnya adalah penjumlahan peluang. Jadi untuk penjumlahan peluang yang pertama itu adalah kejadian saling lepas, ya. Misalkan suatu kejadian A dan suatu kejadian B sama sekali tidak ada elemen yang sama, ya. Maka bisa dikatakan kejadian tersebut merupakan kejadian saling lepas, ya. Peluang kejadian saling lepas dirumuskan dengan P A gabungan B sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B. Contohnya di sini ada 2 buah dadu dilambungkan secara bersamaan. Berapa peluang muncul angka 4 atau 10? Berapa peluang munculnya kedua dadu tersebut ketika dijumlahkan hasilnya adalah 10, ya. Nah, penjelasannya kita tahu bahwa apabila pelambungan 2 buah dadu itu dapat menghasilkan kemungkinan, ya, kemungkinan kombinasi ada 36 atau banyak kemungkinan yang akan terjadi, ada 36 kemungkinan, ya. Nah, sekarang kita cari banyaknya kejadian A, yaitu kejadian jumlah kedua dadunya adalah 4. Di sini kita lihat di sini ada 3, ya, yaitu kombinasi 1 3, 2 2 ataupun 3 1. Nah, untuk kejadian yang B itu juga ada 3 ketika jumlah dua dadunya adalah 10. Kita list yaitu 4 6, 5 5 dan juga 6 4. Sehingga didapatkan karena kejadian A dan kejadian B tidak memiliki elemen yang sama, maka P A gabungan B adalah peluang A ditambah peluang B. Jadi sama dengan 3 dibagi 36 ditambah 3 dibagi 36 sama dengan 6/36 atau disederhanakan menjadi 1/6. Jadi seperti itu kejadian saling lepas. Selanjutnya penjumlahan peluang yang bagian kedua, yaitu kejadian tidak saling lepas. Nah, kejadian tidak saling lepas ini misalkan suatu kejadian A dan suatu kejadian B ada elemen yang sama, ya. Ada elemen yang sama, maka bisa dikatakan kejadian tersebut merupakan kejadian tidak saling lepas. Jadi, peluang kejadian tidak saling lepas dirumuskan dengan P atau peluang A digabungkan dengan B adalah peluang A ditambah dengan peluang B dikurangi dengan peluang A dan juga peluang B. Jadi ada di mana peluang kejadian A itu juga ada juga di peluang B, ya. Contohnya saja di sini sebuah kartu diambil secara acak dari satu set kartu bridge. Nah, tentukan peluang yang terambil adalah kartu wajik atau kartu as, ya. Yang terambil adalah kartu wajik atau kartu as. Penjelasannya, kita tahu bahwa pengambilan acak dari satu set kartu bridge itu banyaknya kartu bridge itu ada 52, ya, karena ada 13 dari satu jenis yang sama dan ada 4 jenis. Jadi 13 dikali 4 ada 52. Nah, kita tahu yang pertama adalah yang kita cari kartu wajik, ya. Jadi itu ada 13. Jadi semua kartu wajik itu kita list atau kita tuliskan kemungkinannya, yaitu ada 2, 3, 4 sampai as, ya. Lalu ada NB, banyak kejadian B itu adalah semua kartu as. Nah, semua kartu as ada 4, ya. Yaitu ada as sekop, as hati, as keriting, dan juga as wajik. Nah, di sini yang menjadi intinya. Nah, untuk banyak A irisan B, jadi kejadian A dan juga kejadian B ada yang sama, yaitu di mana? Yaitu di kartu as wajik. Kenapa? Karena di kejadian A dia muncul, di kejadian B juga dia muncul, ya. Di kejadian A dia ketika semua kartunya wajik, dia ada as. Dan juga ketika kejadian B di sana yang dicari adalah semua kartu as dan di sana ada as wajik juga. Maka kita cari NAB-nya ada satu elemen yang sama.
Karena kejadian A dan kejadian B memiliki satu elemen yang sama, maka yang dipakai adalah kejadian tidak saling lepas, di mana peluang A ditambah peluang B dikurangi dengan peluang A irisan B. Jadi didapatkan 13/52, jadi 13 di sana adalah peluang A ya, peluang A-nya adalah NA per NS, 13 bagi 52, ditambah dengan 4 dibagi 52, karena 4 kartu as dibagi dengan 52 kartu, dikurangi dengan satu yang sama, yaitu satu kartu as wajib. Ya, 1 dibagi 52 kurangi. Jadi hasilnya adalah 16/52, atau disederhanakan menjadi 4/13. Maka peluang terambilnya kartu wajib atau kartu as itu adalah 4/13 ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi kita lanjut. Ya, untuk selanjutnya ada perkalian peluang ya. Kejadian saling bebas. Nah, dua kejadian dikatakan saling bebas jika munculnya kejadian pertama tidak mempengaruhi peluang munculnya kejadian kedua. Dan peluang kejadian saling bebas dirumuskan dengan PA irisan B itu sama dengan peluang A dikalikan dengan peluang B-nya. Ya. Contohnya, pada percobaan pengambilan bola dari suatu kotak, dua bola diambil satu persatu dengan pengembalian. Nah, berapakah peluang kedua bola yang terambil berwarna kuning? Nah, yang pertama, jadi untuk pengambilan pertama, jadi karena ada satu kotak, pengambilannya langsung diambil sekarang, jadi diambil, diacak-acak, dan didapatkan satu bola kuning. Nah, karena yang kita inginkan adalah bola yang kuning, untuk yang pertama didapatkan 3/7 ya. Jadi untuk yang pertama, pengambilan yang pertama, jadi pengambilan yang pertama ketik berapakah peluang bahwa bola tersebut berwarna kuning? Adalah 3/7. Kenapa 3/7? Karena dari ketujuh bola tersebut, di sana kan ada 7 bola ya. Nah, dari 7 bola tersebut ada 3 bola berwarna kuning dan 4 bola berwarna biru. Jadi di total itu ada 7 bola dan 3 bola yang berwarna kuning. Nah, jadi 3 dibagi dengan 7. Ada 3 kemungkinan, yang berwarna kuning dibagi dengan total bola yang ada di kotak tersebut. Nah, setelah bola pertama diambil, dikembalikan kembali ke kotak tersebut. Ya, jadi kembali lagi ada 7 bola dalam satu kotak tersebut. Lalu diacak lagi dan diambil, dan yang kita harapkan bola yang terambil adalah berwarna yang kuning, sehingga kembali lagi di sana untuk peluang kejadian pengambilan bola yang kedua dan berwarna kuning adalah 3/7. Sehingga didapatkan perkaliannya adalah peluang A, yaitu peluang kejadian terambil bola yang pertama adalah kuning, adalah 3/7, dikalikan dengan peluang B, yaitu peluang kejadian terambilnya bola yang kedua itu adalah kuning juga, jadi 3/7. Jadi 3/7 dikali dengan 3/7 didapatkanlah 9/49. Jadi untuk kejadian pertama tersebut tidak mempengaruhi pengambilan bola yang kedua ya, karena dia dikembalikan ke kotaknya lagi ya. Bola yang sudah diambil dikembalikan lagi. Jadi ini akan terus berulang, jadi berapa kali pun diambil, seumpama 3 bola diambil satu persatu dengan pengembalian, berarti 3/7 dikalikan dengan 3/7 dikalikan lagi dengan 3/7, karena 3 kali dia mengambil bola tersebut dari kotak yang dimaksud. Maka dari itu dapatkanlah 3/7 dikalikan sebanyak 3 kali kalau yang diambil adalah 3 bola, sedangkan yang di sini adalah 2 bola ya.
Jadi seperti itu kejadian saling bebas. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkalian peluang lagi, tetapi ada kejadian bersyarat. Ya. Jadi ada syarat. Nah, dua kejadian dikatakan bersyarat jika munculnya kejadian pertama itu mempengaruhi peluang munculnya yang kejadian kedua. Jadi peluang kejadian bersyarat itu dirumuskan dengan PA dikalikan dengan P. Jadi di dalam kurungnya adalah PB, tapi dengan syarat A. Syaratnya di sini adalah ini ya, suatu garis lurus ini. Dia menandakan bahwa ada bersyarat, B-nya itu mempunyai syarat si A. Jadi seperti itu. Nah, untuk contohnya di sini pada percobaan pengambilan bola lagi pada suatu kotak, dua bola diambil satu persatu tanpa pengembalian. Ya. Satu persatu tanpa pengembalian. Nah, berapakah peluang bola kedua, jadi bola kedua yang diambil tersebut berwarna kuning jika bola pertama yang terambil adalah bola yang kuning. Nah, ini bola yang diambil pertama kali. Karena di sini terdapat 7 bola, yaitu 3 bola kuning dan 4 bola biru. Jadi, untuk peluang kejadian pertama terambilnya bola kuning, karena yang diinginkan adalah jika bola pertama terambil bola kuning, adalah 3/7. Nah, karena bolanya tidak dikembalikan lagi ke kotaknya, maka bola yang kedua ini yang terambil adalah berwarna kuning, berarti ada 2 bola kuning ya yang di dalam kotak tersebut tersisa karena satu sudah terambil dan tidak dikembalikan. Jadi di dalam ada 6 bola, yaitu 2 bola kuning dan 4 bola biru. Setelah itu diacak, diambil, didapatkan berapakah peluang kejadian dia bola kuning kembali. Sehingga di sini karena ada 2 bola kuning dalam kotak dan ada total 6 bola, jadi 2 per irisan B itu sama dengan PA dikalikan dengan PB dengan syarat A. Itu adalah 3/7 karena pengambilan A, pengambilan bola pertama yang berwarna kuning adalah 3/7 dikalikan dengan 2/6 karena 2 sisanya adalah 2 bola kuning dalam kotak dibagi dengan total bola yang ada di dalam kotak tersebut yaitu 6. Sehingga setelah dikalikan mendapatkan 6/42 dan disederhanakan menjadi 1/7. Jadi seperti itu caranya ya. Nah, berikut ini adalah latihan soal yang bisa kalian kerjakan untuk memperkaya kemampuan kalian dalam menyelesaikan persoalan atau permasalahan peluang kejadian majemuk ya. Apabila ada pertanyaan silakan kalian tinggalkan dalam kolom komentar. Apabila kalian suka dengan channel ini dan suka dengan penjelasannya, silakan berikan like. Mungkin sekian saja untuk peluang kejadian majemuk kali ini. Sekian dan terima kasih untuk telah menonton video ini. Bye-bye.